Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama ya, supaya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Kabarnya bagaimana hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua? Alhamdulillah ya, berarti sehat semua ya. Sudah sarapan belum? Sudah, berarti semangat ya. Oke, tapi Bu Guru cek hadiran dulu coba ya. Saya absen dulu ya. Ahmad Zidan, Ainia, Almira, Anggara. Oke, berangkat semua ya. Alhamdulillah. Ini semangat apa tidak hari ini? Semangat. Oke, coba Bu Guru cek dulu semangatnya ya. Kalau Bu Guru bilang, mana semangatmu? Nanti dijawab, ya ini semangatku. Gitu ya. Oke, biar tambah semangat ini, kita harus ini ya, mengeluarkan seluruh semangat kita. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, ini Bu Guru juga punya tepuk semangat ya. Sudah pernah diajari kan ya waktu itu ya? Masih ingat? Masih. Oke, coba kita ulang lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya. Pada kesempatan pagi hari ini ya, ini Bu Guru mau menyampaikan materi ya. Yang tentunya itu nanti akan bermanfaat untuk kalian ya. Jadi kemarin pada akhir bulan September ya, Bu Guru ceritakan sedikit ya. Ini Bu Guru mengikuti kegiatan BIMTEK ya di Solo ya, di kota Solo. Dan di sana Bu Guru diberi materi mengenai 7 jurus BK hebat ya. Salah satunya ini materi yang akan Bu Guru implementasikan atau Bu Guru sampaikan ke kalian ya, yaitu materi tentang apa ini? Coba dibaca. Satu, Kenali potensi. kenali potensi. Bagus ya. Sering mendengar kata potensi. Potensi itu apa? Potensi adalah kemampuan. Apa, Anggara? Kemampuan. Kemampuan. Oke, beri aplaus untuk Mas Anggara. Betul, kemampuan ya, luar biasa ya. Oke, tapi sebelum masuk ke materi ya, ini ada ice breaking ya. Bu Guru minta kalian untuk berdiri. Nanti kita ikuti gerakannya biar tambah semangat lagi ya. Ya, silakan berdiri anak-anak. Ya, nanti kita praktekkan ya. Ini ada 7 jurus BK hebat ya. Yuk. Terlihat ya dari belakang gambarnya, videonya. Yuk, kita praktekkan yuk. Ayo, biar tambah semangat. Ayo, keluarkan seluruh energi. Yuk. Tumbuh di sehat. Ayo, semangatnya digelarkan. Jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkap situasi. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Mantap. Gimana semangatnya? Sudah semakin bertambah? Sudah ya, luar biasa ya. Kita lanjut ke materi ya. Bu Guru berharap kita bisa konsentrasi ya, bisa fokus supaya bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, tujuannya apa pada hari ini? Bu Guru menyampaikan materi tersebut ya, itu untuk supaya siswa mampu mengidentifikasi kekuatan, minat, bakat mereka sendiri sehingga dapat menetapkan arah dan tujuan hidup yang jelas ya.
meningkatkan kepercayaan diri, mengambil keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan pengembangan diri, dan pada akhirnya mencapai kesuksesan serta kebahagiaan hidup pribadi dan karir ya. Ini tentunya potensi diri itu berhubungan dengan minat dan bakat ya. Kalian itu sudah tahu apa belum? Kemampuan kalian itu apa? Bakatnya itu apa ya? Sudah mengenali diri kalian apa belum? Belum, ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, nanti setelah mendapatkan materi ini ya pasti akan paham tentang dirinya, tahu kemampuan dirinya ya. Jadi bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, kemudian Bu Guru di sini nanti akan menggunakan metode ARKA ya. ARKA itu ARKA ya. A-nya itu singkatannya aktivitas ya. Tentunya nanti ketika pembelajaran akan ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Bu Guru juga nanti akan menggunakan asesmen ya. Asesmen ada aplikasi Aku Pintar nanti yang Bu Guru gunakan untuk menggali bakat kalian, kemampuan kalian ya, potensi kalian. Kemudian refleksinya nanti ada kegiatan diskusi ya, permainan dan simulasi. Kemudian ada konseptual ya, hanya itu konseptual, itu ada materi-materi juga nanti kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan bakat ya, mengidentifikasi potensi bakat minat dan gaya belajar ya. Kemudian aplikasi, nah ini ada penerapannya juga ya, nanti praktik membuat rencana karir ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kecerdasan masing-masing ya. Oke, tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, apa itu kecerdasan? Apa itu intelijensi ya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Mbak Zara. Maaf, silakan berdiri. Kemampuannya dimiliki seseorang dan dapat dikembangkan. Oke, menurut Mbak Zahra, kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan yang bisa dikembangkan. Oke, beri applause untuk Mbak Zahra, luar biasa ya. Betul ya, kemampuan yang tentunya setiap anak itu punya ya, setiap siswa itu punya. Nah ini menurut Gardner bahwa kecerdasan itu tidaklah tunggal. Tunggal itu apa? Satu ya, satu ya kan, tunggal itu kan satu, tidak hanya satu ternyata ya. Jadi ada yang beranggapan ya, biasanya itu kan ada yang beranggapan bahwa kecerdasan, wah anak yang cerdas itu pasti anaknya pintar matematika ya kan, anaknya pintar hitung-hitungan, pintar IPA ya. Padahal kan tidak hanya itu ya, kecerdasan itu ada 8 ya, ada 8 ini menurut Gardner ya. Kemudian kecerdasan itu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Ini ada mawas diri yang mencerminkan pribadi yang toleransi, senang berkorban, mendahulukan kepentingan orang lain ya. Sosok ini senang menerima kritikan dan masukan terhadap dirinya, dijadikan sebagai refleksi. Kemudian pintar itu mencerminkan karakter yang berilmu ya. Ilmunya itu mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia ya, pada kemuliaan hidup untuk bekal akhirat. Ilmu tidak menjadikan pribadi menjadi sombong ya, atau membawa kemudaratan. Oke, baik, untuk selanjutnya ya, ini Bu Guru punya link ya, punya asesmen yang Bu Guru bagikan di grup WA nanti ya. Kemarin Bu Guru sudah meminta untuk membawa HP di bawah silakan dikeluarkan. Ini Bu Guru share di grup ya. Di grup ini ada link dari Aku Pintar ya. Itu untuk tes kemampuan ya, kecerdasan majemuk ya. Silakan dibuka, kemudian diisi sesuai dirinya masing-masing ya, dijawab betul-betul sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan dirimu, mana yang cocok dengan dirimu ya. Silakan dipilih ya. Bu Guru beri waktu 5 menit. Nanti kalau ada yang punya kendala, mungkin akses internetnya atau tidak bisa dibuka, nanti bisa tunjuk tangan ya, bisa Bu Guru bantu. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Oke, ada yang sudah selesai? Oh iya, luar biasa Mas Zidan. Yuk yang lain sambil melanjutkan. Mas Zidan sudah selesai? Hasilnya apa?
intrapersonal 92%. Oh ya, intrapersonal 92%, luar biasa ya. Kemudian yang lain? Oh, Mbak Zahra? Musikal 92%. Musikal 92%. Oke, sambil Bu Guru catat di depan. 92% ya, Mas Zidan. Kemudian Mbak Zahra, musikal 92% juga. Yang lain? Oh, Mbak Nisa. Mbak Nisa apa hasilnya? Logika matematika 89%. 89%. Oke. Logikal matematika. Oke, luar biasa. Yang lain sudah selesai ya. Silakan kalian catat di buku hasil kalian ya. Sesuai apa tidak dengan diri kalian? Yang tadi Mas Zidan, coba Mas Zidan. Bu Guru mau tanya. Mas Zidan itu hasilnya intrapersonal ya. Sesuai dengan diri Mas Zidan? Sesuai. Apa? Yang sesuai itu apa? Karena suka mencatat tentang diri saya sendiri. Oh, contohnya Mas Zidan suka mencatat tentang dirinya, tentang diri Mas Zidan ya. Terus apa lagi? Udah, oke. Tepuk tangan untuk Mas Zidan. Luar biasa. Kemudian Mbak Zahra, coba Bu Guru mau tanya. Apa ciri-cirinya coba Mbak Zahra? Tadi. Karena saya suka sekali bernyanyi dan mendengarkan musik. Oke, pernyataan yang di link itu yang sudah sama jemuk. Salah satunya yang sesuai dengan diri Mbak Zahra itu suka menyanyi, mendengarkan musik. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Kemudian yang Mbak Nisa, logikal matematika. Hitung-hitungan ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Luar biasa. Ya, jadi di tes asesmen yang Bu Guru bagikan itu nanti bisa menghasilkan ya kecerdasan majemuk mana yang sesuai dengan diri kalian ya. Yang lain sudah ada hasilnya sendiri-sendiri ya. Kemudian ini ya, intelijensi atau kecerdasan ya. Itu ya disebut jika perilaku berulang ya, berulang-ulang. Kemudian ada kreativitas ya. Dan ada pemecahan masalah ya. Kemudian ini Bu Guru punya video, coba diperhatikan. Oke, sudah, videonya hanya cuplikan berapa menit saja. Ada yang bisa menjelaskan video? Oke, Mbak Ajeng, luar biasa ya. Apa? Kira-kira itu video apa sih? Tentang apa yang Bu Guru bagikan tadi? Jadi itu ada 2 anak. Di pintunya itu tuh kayak dikasih lagu gitu. Tapi satu anaknya nangis, satu lagi anaknya dia punya solusi. Solusinya yaitu dia lewat merangkak lewat bawah itu. Lewat bawah. Oke, jadi ini ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ajeng, luar biasa ya. Mantap ya dengan jawabannya. Oke, jadi itu ada 2 anak ya. Ya kan ya, anak-anak ya. Itu ada 2 anak kembar ya. Kemudian mengalami tantangan ini ya. Ada masalah ya. Dia mau lewat ke pintu tapi tidak bisa. Pintunya ditutup apa? Lakban bening ya. Tapi yang satu itu dia bisa mencari solusi ya. Kreatif tidak? Kreatif ya. Dia bisa mencari jalan keluarnya sendiri walaupun dengan cara merangkak, ya kan? Ini termasuk kecerdasan ya, karena ini memecahkan masalah yang dihadapi ya. Nah, kemudian ini Bu Guru juga ada gambar ini. Gambar apa ini? Oke, Mas Haikal, luar biasa mau menjawab yuk. Berdiri Mas Haikal. Oke, gajah, betul. Terus? Iya, ada ikan. Terus? Oke, terus? Iya, terus apa lagi? Dan ada bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Sedang duduk, betul. Terus? Di mana itu? Kira-kira lokasinya itu di mana? Itu apa sih bahasa Inggrisnya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Haikal. Luar biasa. Terima kasih sudah menjawab ya. Begini, ini ya di sebuah hutan ya. Itu ada sekolah binatang ya. Ada sekolah binatang
Salah satu gurunya itu kan duduk ya, Pak gurunya. Terus ada beberapa hewan, muridnya tuh hewan. Ada gajah, ada monyet, ada penguin, ada anjing laut, anjing, ikan, burung ya, ada juga ya. Dan hewan-hewan yang lain. Kemudian Pak gurunya itu meminta, ayo silahkan memanjat pohon gitu ya. Disuruh memanjat pohon semua. Berhasil semua tidak? Tidak, ya betul tidak. Karena apa? Ini punya karakter sendiri-sendiri ya. Yang pandai memanjat siapa? Monyet. Ikan bisa nggak kira-kira? Tidak bisa, betul ya. Ini sama seperti halnya ketika di sekolah ya. Setiap anak pasti punya karakter sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri, punya kecerdasan sendiri-sendiri ya. Kalau hanya diukur ya, hanya dianggap satu tolak ukur misalkan ya, yang dianggap pintar itu hanya pintar matematika saja ya, maka yang punya kecerdasan yang lain tidak akan terlihat pintar ya, tidak akan bisa ya. Dia hewan-hewan ini kan masing-masing punya kepintarannya sendiri-sendiri ya kan. Ikan pintarnya apa? Berenang, betul. Kemudian gajah itu apa kira-kira kemampuannya? Dengan belalainya ya bisa mengambil makanan yang tinggi, kemudian bisa berlari juga ya. Terus kalau disuruh untuk memanjat, jelas tidak bisa, ya kan? Tapi dia pasti punya kemampuan yang lain, ya. Gambar yang Bu Guru tampilkan itu, ya, masing-masing punya kepintaran sendiri-sendiri. Sama seperti kalian, ya. Kalian tadi Bu Guru tes, ya, pakai asesmen yang Bu Guru berikan, pasti menghasilkan kecerdasan sendiri-sendiri, ya. Nah, ini langsung ke materi. Jadi kecerdasan majemuk itu ada 8 ya anak-anak, ada 8. Yang pertama itu cerdas visual spasial. Ada yang tadi hasilnya ini, oke Sela, luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ini ada cerdas verbal linguistik ya. Itu ciri-cirinya mudah mengingat informasi ya, tertulis dan lisan ya. Enjoy membaca dan menulis, berdebat ya. Kemudian senang berpidato, persuasif, ya mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, ya menggunakan humor saat bercerita. Selanjutnya, cerdas interpersonal, ya ini ciri-cirinya berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam berkomunikasi non-verbal, kemudian melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, menyelesaikan konflik dalam pengaturan grup. Kalau ini cerdas interpersonal itu suka berhubungan dengan orang lain ya. Pintar menjalin hubungan dengan orang lain. Ini senang sekali berkelompok, berorganisasi begitu. Kemudian intrapersonal. Nah, ini yang Mas Zidan ya, hasilnya tadi ya. Oke, ciri-cirinya menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri ya dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Jadi Mas Zidan itu pasti paham pandai memotivasi diri sendiri ya. Kemudian memiliki kesadaran diri yang baik terhadap dirinya ya. Sesuai apa tidak Mas Zidan dengan dirinya? Sesuai, bagus ya. Kemudian cerdas kinestetik. Nah, ini ciri-cirinya terampil dalam menari dan olahraga. Ada yang suka olahraga di sini? Pasti ada. Oh, Maya, bagus ya, pasti suka olahraga. Hasilnya ini cerdas kinestetik tadi. Oke. Iya ya, betul. Kemudian ciri-ciri yang kedua ini menikmati sesuatu, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, terampil tangannya, suka bergerak ya, memiliki koordinasi fisik yang baik, ingat dalam melakukan daripada mendengar ya, lebih suka praktek langsung daripada mendengar ataupun melihat. Kemudian ada cerdas naturalis ya. Naturalis itu tertarik pada botani ya, zoologi, kemudian biologi. Ini suka tanaman dan suka hewan-hewan ya, suka menanam, berkebun, kemudian pandai memelihara hewan ya. Ada yang suka memelihara hewan di sini? Kambing itu atau ayam. Oke, kemudian ini cerdas logis matematis ya. Tadi Mbak Anissa ya. Ini ciri-cirinya memiliki keterampilan memecahkan masalah yang baik, senang melakukan ide-ide abstrak ya, eksperimen ya, kemudian penelitian gitu ya. Senang memecahkan perhitungan yang rumit ya, suka hitung-hitungan tadi ya, betul menjawabnya. Nah, ini cerdas musikal ya, sama seperti Mbak Zahra ya tadi hasilnya, peka terhadap musik ya, nada ritme, senang bernyanyi, betul? Senang ya, senang bermain alat musik. Kemudian ini memahami, mengingat melodi serta menciptakan melodi baru, mampu menikmati berbagai jenis musik ya, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritme pada musik ya. Apa saja tadi kecerdasannya? Ada 8. Cerdas
Visual spasial, betul, logis matematis, interpersonal, intrapersonal, terus linguistik, terus musikal, naturalis, dan kinestetik, betul. Ada 8 ya. Jadi anak itu pasti ya memiliki kecerdasan, entah itu yang mana dari ke-8 itu ya. Jadi tidak ada yang namanya anak yang biasa-biasa saja ya, tidak punya kemampuan, pasti punya kemampuan pribadi ya, sendiri-sendiri. Kemudian ini aktivitas yang mendukung kecerdasan saya, linguistik ya, itu membaca cerita, menulis puisi, membuat jurnal ya. Ini senang lomba pidato ya. Kemudian suka menulis catatan harian. Logis matematis ya. Aktivitas yang mendukung bermain teka-teki logika ya, suka main teka-teki silang ya. Kemudian eksperimen sains ya, proyek sains, bermain puzzle ya. Kemudian ada visual spasial, ini menggambar. Kalau visual spasial suka menggambar, mendesain ya, membuat peta, kemudian yang berkaitan dengan proyek seni rupa ya, dekorasi ruang. Kinestetik ya, kinestetik itu suka menari tadi ya, dan olahraga. Itu juga bisa diarahkan ke ekstra senam pramuka ya. Kemudian pekerjaan rumah ya, membantu pekerjaan rumah. Kemudian yang selanjutnya itu musikal ya. Musikal itu aktivitas yang mendukungnya itu dengan bernyanyi, mendengarkan musik, paduan suara ya, mengikuti paduan suara atau ekstra musik, berlatih alat musik ya. Kemudian interpersonal, aktivitas yang mendukung bekerja dalam kelompok, senang berkelompok, berdiskusi ya, interpersonal. Ikut organisasi ya, tadi kegiatan yang berkolaborasi dengan teman ya. Kemudian kalau intrapersonal ya, itu kegiatan yang mendukung itu menulis jurnal, menulis buku harian ya, kemudian refleksi diri, kemudian membuat evaluasi diri ya. Terus yang terakhir naturalis ya, ini yang ke-8. Naturalis aktivitas yang mendukung adalah menanam pohon, kemudian observasi lingkungan ya, menjaga kebersihan, kemudian merawat hewan ya. Nah, oke, selanjutnya ini Bu Guru punya beberapa gambar ya. Ini gambarnya siapa saja? Coba yang paling atas, yang sebelah selatan siapa? B.J. Habibie. B.J. Habibie cerdas ya, jelas ya, luar biasa, mantan presiden kita ya, yang ketiga. Kemudian yang tengah sebelahnya Pak Habibie, Lyodra juga dengan kemampuan bernyanyinya yang sangat luar biasa ya, cerdas musikalnya. Kemudian yang paling sana, paling utara itu siapa? Pak Basuki. Siapa Pak Basuki? Pelukis, betul, pelukis ya, berarti cerdas ya, visual spasialnya ya. Kemudian yang bawahnya Pak Basuki siapa? R.A. Kartini ya, yang bawahnya Pak Basuki. R.A. Kartini juga luar biasa ya, dengan emansipasi wanitanya. Yang tengah ini idola anak-anak zaman now ya, Jerome Pauline. Jerome Pauline itu apa? Kemampuannya ahli matematika ya, itu konten-kontennya kan berisi hitung-hitungan ya, rumus-rumus matematika. Kemudian sebelahnya siapa? Agus Salim. Agus Salim dengan kemampuan apa? Iya, 9 bahasa, menguasai berbagai macam bahasa, luar biasa ya, kemampuan berarti cerdas, linguistiknya ya. Kemudian yang bawah ini siapa ini? Yang Raditya Dika ya. Ini Raditya Dika juga selain stand up komedi, penulis buku ya kan, itu juga luar biasa ya, karyanya banyak sekali ya. Sebelah sana Megawati, betul, Megawati itu atlet ya. Atlet apa? Voli, betul. Berarti kemampuannya kinestetik yang sangat luar biasa ya. Nah, baik, untuk yang selanjutnya ini Bu Guru punya 3 tabel. Nanti Bu Guru akan membacakan ini sesuai dengan diri kalian. Coba sekarang Bu Guru minta untuk berdiri semua. Ayo, berdiri dulu semuanya ya. Nanti dengarkan instruksi Bu Guru ya. Silakan dengarkan perintah Bu Guru. Nanti Bu Guru akan menyebutkan pernyataan ya, sambil disimak mana yang sesuai dengan dirimu. Seandainya ada pernyataan yang sesuai dengan dirimu ya, jika ada pernyataan yang sesuai dengan dirimu, maka silahkan keluar dari bangku kalian ya, maksudnya keluar 1 langkah ya, karena ini posisinya tidak di ruang yang ada mejanya, jadi silahkan keluar dari bangku kalian, dari meja kalian ya, sambil didengarkan ya. Oke, yang pertama, pernyataan pertama ini ya, saya suka membaca buku ya, saya suka melihat gambar.
Yo, siapa yang suka membaca buku, melihat gambar, suka melihat gambar warna-warni? Silakan keluar dari bangkunya. 1 langkah saja. Oke. Oke, ini tidak ada di sana? Oke. Lagi ya, pernyataan berikutnya. Tetap di bagian luar, ya, tetap 1 langkah yang luar ya. Kemudian selanjutnya ya, saya suka bernyanyi. Ya, saya suka bernyanyi, suka mendengarkan musik. Yo. Oke, lagi, selanjutnya lagi. Hanya 2 anak? Oke, 2 anak. Apa nanti ada lagi pernyataannya ya. Tetap di luar bangku ya. Kemudian lagi, saya sering menggerakkan tangan saya. Ya. Siapa? Ayo yang merasa seperti itu silakan keluar 1 langkah dari bangku. Oke. Sudah? Lagi pernyataannya lagi ya. Saya senang melihat PowerPoint saat pelajaran. Maju 1 langkah ke sini. Slide PowerPoint saat pelajaran. 1 langkah. Oke, 1 langkah saja. Kemudian saya mudah mengingat wajah orang daripada nama. Saya mudah mengingat wajah orang daripada nama. Terus ya. Kemudian lagi selanjutnya. Saya cepat bosan ketika duduk lama-lama di kelas. Maju 1 langkah. Oke, dari belakang. Jangan ini ya, jangan tubrukan ya. Ya, cari tempat. Oke, selanjutnya. Saya mudah menghafal ketika mendengarkan guru menjelaskan secara langsung. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Oke. Lanjut lagi ya. Saya suka membaca dengan keras ya, atau mendengarkan orang lain membaca. Maju 1 langkah. Saya suka membaca dengan keras atau mendengarkan orang saat membaca. Oke, maju 1 langkah ya. Kemudian saya suka belajar praktik langsung. Oke, baik ya. Nah, sebentar. Oke. Sekarang coba ya. Tadi dari beberapa pernyataan yang Bu Guru sampaikan ya. Tadi kelompok, sekarang berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya sendiri. Bu Guru bagi ya. Yang tadi contohnya suka mendengarkan penjelasan guru, kemudian suka membaca dengan keras, suka mendengarkan musik ya, suka mendengarkan YouTube rekaman suara. Kumpul di sebelah sana dulu. Kumpul di sebelah sana. Yang suka mendengarkan, kumpul di sebelah sana. Oh, oke. Kemudian yang kelompoknya tadi yang saya suka membaca. Saya suka melihat slide PowerPoint ya. Kumpul di sebelah sini. Silakan. Oke. Ya, lumayan banyak ya. Oke. Oh, berarti sisanya ini yang suka praktik langsung, betul? Betul. Kemudian suka menggerak-gerakkan anggota badan ketika dalam kelas? Betul. Tidak bisa diam ya, tidak cepat bosan kalau berdiam diri di kelas? Betul. Oke, sekarang Bu Guru minta duduknya sesuai dengan kelompok ini. Ini ada 1 kelompok ya, ini kelompok audio, ini kelompok visual. Kemudian yang ini karena kinestetiknya cukup banyak ya, silakan dibagi menjadi 3 kelompok saja. Silakan. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Nah, sekarang coba Bu Guru minta kalian berdiskusi. Ngobrol sekarang ya. Coba silakan ngobrol dengan teman-teman kelompokmu. Apa sih yang sama dari kalian ya? Kesamaannya apa kira-kira? Ya, silakan sambil didiskusikan. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Sudah mendapatkan kesamaan? Apa kesamaan dari kalian? Kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Oke, sini Mbak. Maju Mbak Ona. Beri aplaus dulu untuk teman kita Mbak Ona. Di sini ya. Mbak Ona apa kira-kira? Karena kami
suka Kesamaannya apa? karena kami sama-sama suka membaca buku, Oke, sama-sama suka membaca buku, ya. Terus suka menulis dengan tulisan warna-warni, suka menulis, membuat tulisan warna-warni. Oke, betul sama? Betul. Terus sama-sama suka merangkum buku. oh, suka merangkum buku. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ona. Ini dari kelompok visual ya. Oke, dari kelompok yang lain. Audio boleh maju silahkan. Kami sama-sama suka mendengarkan ibu guru mengajar, Oke, sama-sama suka mendengarkan kalau guru sedang mengajar menjelaskan. Oke, terus suka mendengarkan musik, suka mendengarkan musik, dan menonton YouTube. nonton YouTube. Betul sama? Betul ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok audio. Terima kasih. Oke, kemudian dari satu lagi, yuk, kinestetik. Kelompok ini kinestetiknya silakan maju sini, Mbak. Sebelah sini. Dari kelompok kinestetik ini ya. Ya bu, kami tuh kalau di kelas itu kita sama-sama tubuhnya tuh sering bergerak. Gitu, Apa? Iya. Tubuhnya apa yang sering bergerak? Misal kaki. Oh, kaki gitu ya. Ini terus. Oke. Terus Sama sering gitu kalau duduk lama itu terlalu bosan. Gitu. gampang bosen. Oke. Terus sudah. Oke. Sama apa tidak Mas dengan yang dijelaskan? Samanya itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Luar biasa ya. Betul. Jadi ya ada tiga gaya belajar ya. Apa saja tadi? Audio, visual ya, dan kinestetik. Nah, sekarang kita akan membahas tiga gaya belajar ya. Gaya belajar itu apa sih ya? Gaya belajar adalah pendekatan atau kecenderungan sikap individu dalam menyerap, mengatur dan mengolah informasi ya. Jadi ini cara efektif yang berbeda-beda ya. Setiap anak dalam menangkap atau mengingat informasi itu punya caranya sendiri-sendiri. Ada yang sukanya visual tadi ya, visual itu kan dengan penglihatan ya. Dia akan lebih mengingat suatu hal, akan lebih menangkap pelajaran, menangkap materi, menangkap suatu hal gitu ya. Itu dengan melihat, dengan penglihatannya, membaca tulisan ya, melihat gambar, itu yang visual. Kalau yang audio dia akan lebih mudah menangkap informasinya yaitu atau mengingat informasi itu dengan mendengarkan ya, dengan suara. Sedangkan yang kinestetik itu dengan gerakan, dengan praktik langsung ya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Oke, ciri-ciri gaya belajar visual ya. Lebih mudah mengingat informasi dengan gambar, grafik, warna, tulisan, senang membaca, senang mencatat ya. Pasti banyak catatannya ya kalau visual. Tertarik pada penampilan visual, diagram, mind map, video, ilustrasi, slide presentasi ya. Seperti ini ya, itu akan tertarik melihat, fokusnya itu pasti ke gambarnya. Bukan strategi pembelajaran yang efektif ini menggunakan gambar, peta konsep, video, dan infografik. Kemudian ajak membuat catatan warna-warni, ya, mind map atau sketsa. Kemudian gaya yang kedua ini auditori ya. Auditori itu dengan pendengaran ya, lebih cepat paham jika disampaikan secara lisan ya, senang berdiskusi ya, senang berkelompok seperti ini ya. Kemudian mendengarkan suara guru itu senang ya, mudah mengingat seperti lagu ya, mudah menghafal lagu. Betul apa tidak Mas Kais? Betul ya. Kemudian suka dengan rekaman suara ya, atau lagu-lagu edukasi ya. Kemudian dengan YouTube suaranya ya. Ini dorong untuk kembali menjelaskan materi ke kata-kata sendiri. Kemudian yang ketiga ini adalah kinestetik ya. Kinestetik tadi ada berapa kelompok? 1, 2, 3 ya, ada 3. Kinestetik itu belajarnya itu lebih efektif dengan bergerak, menyentuh ya, melakukan sesuatu. Praktik langsung, eksperimen atau aktivitas fisik ya. Senang menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Ada yang kalau di depan itu mesti gerak terus ya. Itu berarti kinestetik ya. Kemudian strategi digunakan untuk apa? Strategi yang efektif itu dengan eksperimen bermain peran ya. Pembelajaran berdiri saat menjawab ya, atau berjalan antar pos. Oke ya. Bisa dipahami gaya belajar? Bisa ya. Sambil dipahami, oh iya saya ini apa ya? Visual, termasuk visual, auditori atau kinestetik ya. Dengan gaya belajar yang tepat ya. Gaya belajar yang tepat dengan kemampuan
kecerdasan majemuk tadi yang sudah dipahami oleh masing-masing anak itu akan bisa, kalau dengan strategi yang tepat maka akan bisa berkembang secara maksimal dan optimal ya. Itu akan lebih efektif. Nah, selain materi yang kedua tadi, ini Bu Guru juga ada materi mengenali potensi karir demi masa depan ya. Karir masa depan ya, berhubungan dengan cita-cita, betul. Sudah punya cita-cita? Sudah. Apa cita-citanya? Mas Kes, apa cita-citanya? Musisi, luar biasa ya. Kemudian yang lain, Mas Anggara cita-citanya mau jadi apa? TNI. Oh, luar biasa. Mbak Hani mau jadi apa? Mau jadi apoteker, luar biasa ya. Nah, ini ya, tes karir inklusi diadaptasi dari tes minat menurut John L. Holland ya. Ini ada dikenal dengan RIASEC ya, RIASEC. Teori Holland mengklasifikasikan minat karir itu ada 6 kepribadian. Ada 6 kepribadian. RIASEC itu R-nya itu realistis ya, realistik. Ini praktis fisik, nyata, individu yang suka bekerja dengan benda, mesin ya, kegiatan fisik. Contohnya itu adalah mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Ada nggak kira-kira yang suka? Di sini ada yang suka dengan kegiatan fisik ya, seperti dengan tertarik dengan benda, mesin. Ada apa tidak di kelas ini? Rivaldi suka apa tidak dengan mesin? Kan sukanya motor ya biasanya ya. Kemudian yang kedua ini ada investigatif. Oke, dari investigatif ya, contoh profesinya ada yang punya cita-cita mau jadi seperti yang di PowerPoint? Oh, Mbak Nisa mau jadi apa? Ilmuwan, luar biasa. Oke, yang ketiga ya, artistik ya, kreatif, imajinatif, individu yang tertarik pada ekspresi kreatif ya, seperti seni ya, musik. Ini contoh profesinya seniman ya. Kemudian penulis, aktor ya, arsitek, musisi tadi seperti Mas Kais ya, mau jadi musisi. Nah, kemudian yang keempat adalah sosial. Ya, sosial itu peduli ya, komunikatif, individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik dan melayani orang ya. Contoh profesinya itu adalah guru, konselor, perawat psikolog dan pekerja sosial. Kemudian enterprising ya, pemimpin, persuasif, individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan ya, yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Contohnya pengusaha, politikus, manajer, pengacara. Ada yang mau jadi pengusaha di sini? Oke, Mbak Ona, mau jadi pengusaha apa? Pengen jadi pengusaha apa, di bidang apa? Konveksi. Oke, suka baju berarti ya, mau jadi pengusaha baju konveksi ya, kain. Oke. Kemudian yang keenam, konvensional. Ini terstruktur ya, teliti, individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur ya. Contohnya ini administrasi, sekretaris ya, staf keuangan, petugas arsip ya. Nah, dengan menggunakan tes karir inklusi, murid dapat mengetahui tipe kepribadian ya, dapat diarahkan sesuai jalur karirnya, sesuai dengan minat dan karakternya dan bakatnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ya. Sambil diingat lagi, tadi ada berapa kecerdasan? 8, betul. Ada berapa gaya belajar? 3. Apa saja gaya belajarnya? Visual, betul. Terus auditory ya, auditory ya. Yang ketiga kinestetik, betul. Kemudian dari tipe kepribadian ada 6 ya, RIASEC ya. R-nya apa? Realistis. Kemudian I-nya investigatif, A-nya artistik, S-nya sosial, betul. E-nya enterprising, kemudian yang terakhir K, konvensional. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, ini karena masih berkelompok ya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ini Bu Guru ada lembar kerja ya. Ini silakan nanti dikerjakan ya, diisi ya, aktivitas yang mendukung kecerdasan gaya belajar ya. Ada
gambar refleksi. Nanti silakan diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau sesuai dengan dirinya masing-masing ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru. Silakan ada yang maju untuk memaparkan hasil diskusi. Oke, Mbak Zara, silakan. Oke, Mbak Zara, silakan disampaikan ke teman-teman hasilnya. Saya. Jadi kecerdasan saya adalah fisika. Aktivitas yang saya suka atau bisa saya lakukan yaitu mendengarkan musik dan menyanyi. Aktivitas pengembangan di sekolah saya itu ikut ekstrakurikuler musik, drum band, dan paduan suara. Aktivitas yang dapat saya lakukan di rumah itu mengikuti les musik. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zara. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Zara. Silakan duduk. Oke, ini dari perwakilan kelompok auditori ya. Untuk yang selanjutnya, dari kelompok yang mana yang mau maju? Oke, Mbak Ona, silahkan. Gaya Oke. belajar saya adalah jenis gaya belajar visual. Aktivitas yang saya suka atau bisa saya lakukan adalah saya suka membaca tulisan warna-warni. Aktivitas pengembangan di sekolah adalah ikut mading. Aktivitas ikut yang mading. dapat saya lakukan di rumah adalah membuat tulisan warna-warni, membuat jurnal. Oke, beri aplaus untuk Mbak Ona. Luar biasa ya. Mbak Ona tadi gaya belajarnya visual. Oke, kemudian yang ketiga ya. Tentang rencana pengembangan diri. Siapa yang berani maju? Silakan. Oke, Mas Anggara silakan maju. Oke. Aspek mengembangkan kecerdasan dominan. Rencana yang akan saya lakukan ikut ekstrakurikuler di sekolah. Waktu pelaksanaan pada saat pulang sekolah, dukungan yang dibutuhkan, sarana prasarana. Aspek mengasah kecerdasan lain yang masih lemah. Rencana yang akan saya lakukan mengikuti bimbingan atau konseling dengan guru BK waktu pelaksanaan pada saat jam sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, bantuan dari guru BK. Aspek kegiatan yang ingin saya ikuti di sekolah. Rencana yang akan saya lakukan pengembangan bakat waktu pelaksanaan jam sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari teman, guru, dan pihak sekolah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Anggara. Terima kasih yang sudah berani maju. Ya, luar biasa ya dari jawabannya. Tapi nanti untuk masing-masing kelompok yang belum maju nanti dikumpulkan ya hasilnya. Oke, kemudian ini untuk yang terakhir ada refleksi diri ya. Dari hasil asesmen kecerdasan apa yang paling kuat dalam diri kalian ya. Bisa menjawab tadi hasilnya kecerdasannya apa? Yang kecerdasan majemuk yang paling kuat apa? Musikal, kemudian intrapersonal, kemudian tadi Mbak Nisa logikal matematik, yang lain linguistik. Oke. Ya. Kemudian aktivitas yang paling saya nikmati saat belajar ya. Tadi dengan 3 gaya belajar ya. Aktivitas yang paling dinikmati berarti kalau auditori apa? Mendengarkan, betul. Kalau kinestetik harus dengan praktik langsung, betul. Kalau visual harus dengan melihat ya. Iya, membaca, melihat ya. Luar biasa. Kemudian apa saja yang saya lakukan agar kecerdasan saya terus berkembang dengan cara mengikuti Kegiatan yang sesuai bakat dan minat saya. Oke, luar biasa, betul. Mengikuti kegiatan yang sesuai bakat dan minat saya. Salah satunya kalau kegiatan di sekolah itu banyak ada kegiatan apa? Ekstra kurikuler, betul. Yang tadi suka musik ikut ekstrakurikuler musik, paduan suara. Kalau yang suka olahraga ikut ekstrakurikuler olahraga. Kalau yang suka logikal matematik berarti ikutnya ekstrakurikuler sains ya. Bisa kan ikut sains ya. Kemudian kalau yang suka naturalis ya, kecerdasan naturalis, suka tanaman, suka hewan, itu juga bisa di sekolah itu ikut ekstrakurikuler go green ya kan. Kemudian
Nah, sebelum Bu Guru tutup ya, materinya sudah habis. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi dari Bu Guru? Apa? Senang, oke. Yang lain? Happy, oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi berarti kesimpulan pada hari ini Bu Guru menyampaikan apa saja? Kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan tipe kepribadian ya untuk mengenali karir masa depan ya yang ada 6 tadi, oke? Nah, ya sudah habis materinya. Ada yang mau bertanya? Tidak ya. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga yang Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya, karena waktunya sudah habis ya. Jadi Bu Guru cukupkan sampai pertemuannya pada hari ini ya. Tapi sebelum Bu Guru tutup, mengetes lagi Bu Guru. Mana semangatmu? Oke, tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya. Bu Guru cukupkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Mohon maaf jika selama menyampaikan ada salah atau tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.